Putri Anne baru saja membagikan momen yang sangat menyentuh hati yang dia alami bersama ibunya yang telah tiada, Ratu Elizabeth. Pada hari-hari terakhir hidupnya, sang ratu menyampaikan pesan penting yang membuat putranya, Raja Charles, sangat terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Pesan tersebut mengejutkan banyak orang, terutama jika melihat konteks di mana hal itu disampaikan. Ini bukan mengenai masalah umum dalam keluarga kerajaan seperti warisan atau perebutan kekuasaan, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih tak terduga dan sangat pribadi, yang berpotensi membawa dampak besar bagi masa depan monarki. Keluarga kerajaan selama ini dikenal dengan kepatuhan mereka yang sangat ketat terhadap tradisi. Aturan dan hubungan keluarga menjadi fondasi kekuasaan mereka, dan kewajiban kepada rakyat selalu didahulukan dibandingkan perasaan pribadi. Namun, baru-baru ini muncul sesuatu yang sangat penting. Putri Anne menceritakan tentang percakapan pribadi yang dia lakukan dengan Ratu Elizabeth menjelang akhir hayatnya. Ini bukanlah pidato publik atau pengumuman resmi kerajaan, melainkan momen tenang dan intim antara ibu dan anak yang masih diingat dengan jelas oleh Anne. Yang paling menonjol dari percakapan itu adalah keyakinan kuat sang ratu terhadap Catherine, Putri Wales. Fokusnya bukan pada Raja Charles atau bahkan Pangeran William yang merupakan pewaris tahta berikutnya. Pesan itu berkaitan dengan Catherine, seorang wanita yang menurut ratu memiliki kualitas langka yang mampu menjaga kesatuan keluarga, kerajaan, terutama di masa-masa perubahan. Ratu telah mengamati Catherine selama bertahun-tahun, bukan hanya sebagai anggota keluarga yang menikah ke dalamnya, tetapi sebagai sosok yang mencerminkan keanggunan, kekuatan, dan ketenangan luar biasa. Catherine bukanlah tipe orang yang mencari perhatian atau sorotan. Dia selalu tampil stabil dan dapat diandalkan, apapun tantangan yang dihadapinya. Putri Anne menjelaskan bahwa ibunya, yang telah menyaksikan perubahan besar di dunia selama masa pemerintahannya, memahami betapa cepatnya keluarga kerajaan berubah. Institusi yang dulu dianggap tak tersentuh kini menghadapi pengawasan publik yang jauh lebih ketat. Dengan media sosial yang memperbesar kritik dan keraguan terhadap masa depan monarki, Ratu Elizabeth menyadari bahwa ini bukan sekadar soal siapa yang akan mengenakan mahkota selanjutnya, melainkan tentang siapa yang mampu memikul tanggung jawab, itu dengan anggun dan bijaksana. Dan di dalam hatinya, dia percaya bahwa Catherine adalah sosok yang tepat. Kekuatan untuk melakukan hal tersebut memang ada. Catherine, di sisi lain, bukanlah sosok yang mencari drama atau perhatian publik. Dia tidak berbicara hanya untuk didengar, dan selalu menghindari menjadi sorotan media dengan alasan yang salah. Sikapnya terhadap kehidupan kerajaan selalu tenang, anggun, dan penuh kendali, bahkan saat media sedang ramai memberitakan. Kemampuannya untuk tetap fokus, tenang, dan berbaik hati tanpa memandang tantangan yang datang, menjadi ciri khasnya. Kehadiran yang stabil inilah yang mulai dihargai oleh sang ratu dari Catherine. Anne dengan jelas menyampaikan bahwa percakapan tersebut bukanlah untuk dimasukkan ke dalam buku sejarah. Obrolan dia dengan ibunya bukanlah momen yang dibuat untuk konsumsi publik. Tidak ada kamera atau wartawan yang hadir. Itu hanyalah pertukaran pribadi yang tulus antara dua wanita yang telah melewati perubahan dunia bersama-sama. Itulah yang membuatnya sangat kuat, murni, jujur, dan nyata. Ratu tidak bermaksud membuat pernyataan publik atau menarik perhatian. Dia hanya ingin berbagi pemikirannya dengan seseorang yang dia percayai sepenuhnya, dan orang itu adalah Anne. Ratu tidak meminta Anne untuk menyampaikan pesan ini ke publik. Justru, dia meminta putrinya untuk menjaga hal ini dalam lingkup keluarga terlebih dahulu, dan baru membagikannya saat waktu yang tepat. Anne menyimpan kata-kata tersebut dalam waktu yang cukup lama. Bukan karena rasa takut, melainkan karena dia ingin memastikan bahwa ketika pesan itu disampaikan, orang-orang benar-benar memahami maknanya. Dia tidak ingin pesan itu berubah menjadi gosip atau disalahartikan. Anne menunggu saat ketika dunia benar-benar siap untuk mendengarkan. Dan tampaknya saat itu akhirnya tiba. Sebagai keluarga kerajaan yang tengah menghadapi perubahan besar dengan berbagai pertanyaan tentang kepemimpinan, masa depan monarki, dan bagaimana mereka bisa tetap relevan di dunia modern saat ini, Catherine tampaknya bisa menjadi sosok yang membimbing mereka melewati masa-masa penuh ketidakpastian ini. Masa depan monarki kini menjadi topik hangat. Dan sekarang, Catherine berdiri di tengah-tengah semua itu. Wanita yang tenang dan terampil ini, yang tidak pernah mencari perhatian, mungkin kini memegang kunci untuk masa depan tahta. Posisi Catherine dalam keluarga kerajaan tidak pernah mencari sorotan. Dia bukan sosok yang keras atau menuntut, tetapi dia memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan monarki. Ketika Putri Anne mengungkapkan kata-kata ibunya, Raja Charles terdiam. Bagi seseorang yang sudah memikul beban kepemimpinan selama ini,
jelas dia tergerak oleh apa yang dikatakan ibunya tentang Catherine. Bukan berarti dia tidak setuju. Kemungkinan besar, jauh di dalam hatinya, dia sudah mengenali kualitas yang sama pada Catherine seperti yang telah dilihat ibunya selama bertahun-tahun. Pangeran William, yang merupakan pewaris tahta berikutnya, juga turut berperan dalam hal ini. Dia memegang peran yang sangat penting dalam kisah ini. Saat ini, dia sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, dan dia memikul beban tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Namun William selalu berbicara dengan penuh penghormatan tentang Catherine, mengagumi ketenangannya serta kemampuannya untuk berhubungan dengan orang lain secara tulus dan ramah. Mungkin itulah yang dilihat oleh Sang Ratu, seorang wanita yang mencerminkan kualitas-kualitas yang dibutuhkan oleh monarki, seperti kebaikan, kekuatan, serta kemampuan memimpin dengan anggun dan rendah hati. Dalam beberapa tahun terakhir, Catherine menerima pujian sekaligus kritik. Beberapa orang memperhatikan bahwa aktivitas resmi yang dilakukannya tampak lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, pada tahun 2023, Putri Anne menyelesaikan lebih dari 400 kegiatan, sementara Catherine hanya melakukan sedikit lebih dari 100 kegiatan. Beberapa kritikus mempertanyakan apakah kontribusi Catherine sudah cukup. Namun, orang-orang terdekatnya mengetahui kebenarannya. Jadwalnya yang lebih ringan bukan karena dia menghindari tanggung jawab, melainkan karena dia memilih untuk memprioritaskan keluarga dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya. Dia tidak mundur dari tanggung jawabnya, melainkan sedang membangun fondasi untuk masa depan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi raja yang akan datang. Kehidupan dan peran Catherine dalam keluarga kerajaan kini terasa lebih penting dari sebelumnya. Saat monarki menghadapi perubahan besar, jelas bahwa dia muncul sebagai sosok sentral yang mampu memikul beban mahkota dengan anggun dan kekuatan yang diakui oleh Ratu Elizabeth. Pesan dari Sang Ratu yang disampaikan dalam momen pribadi ini memiliki potensi untuk membentuk masa depan monarki dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Putri Anne juga menekankan bahwa Sang Ratu tidak pernah percaya bahwa tugas itu hanya sebatas tampil di depan umum atau memberikan pidato. Pandangan Sang Ratu tentang pelayanan lebih kepada tindakan-tindakan kecil yang konsisten, melakukan hal-hal dengan rendah hati tanpa mencari perhatian. Dan dalam diri Catherine, Sang Ratu melihat semua itu. Itulah sebabnya Putri Anne merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berbicara. Dengan dunia yang berubah begitu cepat dan keluarga kerajaan menghadapi tantangan yang tak terduga, kata-kata Sang Ratu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kata-kata itu bukan sekadar perintah, melainkan pengingat lembut bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu harus mencolok atau ramai. Kepemimpinan bukan soal mengenakan mahkota dengan berani agar semua orang melihat. Kadang-kadang, pemimpin terbaik adalah yang diam-diam terus melangkah maju, memimpin dengan contoh tanpa perlu sorotan. Sang Ratu selalu dikenal dengan pendekatannya yang hati-hati dalam berbicara. Dia jarang berbicara, tetapi ketika dia berbicara, kata-katanya memiliki makna yang dalam dan benar-benar didengarkan oleh orang-orang. Bahkan sekarang, setelah kepergiannya, gema kata-katanya masih bergema di dalam keluarga kerajaan. Kata-kata itu tetap melekat di ingatan mereka sebagai pengingat yang lembut namun kuat akan kebijaksanaan Sang Ratu. Meskipun Sang Ratu sudah tiada, ucapan tersebut masih memiliki pengaruh yang sama, membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa Ratu begitu mempercayai Catherine, Putri Wales, dan mengapa Putri Anne sangat mendukung keputusan ini? Untuk memahami makna mendalam dari keputusan tersebut, kita perlu melihat kembali masa-masa awal kehidupan Catherine. Pada saat-saat yang membentuk dirinya itu, mungkin Sang Ratu melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Catherine, sebuah kualitas yang menunjukkan bahwa dia ditakdirkan untuk lebih dari sekadar gelar kerajaan. Catherine Elizabeth Middleton, yang kini dikenal di seluruh dunia sebagai Putri Wales, lahir pada tanggal 9 Januari 1982 di Rumah Sakit Royal Berkshire di Reading. Sejak kecil, Catherine dibesarkan dengan perpaduan unik antara tradisi dan kerja keras. Berbeda dengan banyak tokoh kerajaan lainnya, dia tidak tumbuh di istana megah, juga tidak mengenakan mahkota dan tiara seperti putri dalam cerita dongeng. Sebaliknya, masa kecilnya jauh lebih nyata dan sederhana. Meskipun keluarganya hidup dengan nyaman, mereka bukan bagian dari kalangan elit kerajaan, dan cara Catherine dibesarkan mencerminkan kehidupan yang berlandaskan usaha, disiplin, serta penghormatan terhadap kerja keras. Ayahnya, Michael Middleton, bekerja sebagai penanda penerbangan, sementara ibunya, Carol Middleton, sebelumnya adalah pramugari. Keduanya bekerja di British Airways, sehingga Catherine tumbuh dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai, ambisi, dedikasi, dan etos kerja yang kuat. Ini bukan dunia kerajaan,
tetapi sebuah rumah yang dibangun atas dasar keanggunan, ambisi, dan keyakinan bahwa segala sesuatu bisa diraih melalui usaha dan ketekunan. Namun, latar belakang Catherine tidak hanya satu sisi saja. Dari pihak ayahnya, dia berasal dari keluarga yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat Inggris. Kakek nenek buyutnya, Nell dan Olive Middleton, bahkan pernah menjamu anggota keluarga kerajaan di rumah mereka antara tahun 20-an hingga 40-an, yang memberikan keluarga ayah Catherine koneksi yang cukup berarti dengan kalangan. Atas hubungan ini dengan masyarakat Inggris, terutama dengan orang-orang yang berinteraksi dengan keluarga kerajaan, tentu membentuk pemahaman Catherine tentang dunia dan peran yang dimainkan oleh figur-figur kerajaan. Namun, sisi ibunya membawa unsur yang sangat berbeda dalam kisahnya. Ibu Catherine, Carol, berasal dari latar belakang kelas pekerja dengan beberapa anggota keluarganya yang pernah bekerja sebagai penambang batu bara. Hal ini memberikan Catherine keseimbangan yang langka. Dia dibesarkan dalam kondisi sederhana, sekaligus terhubung dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Jaringan yang memudahkan Catherine untuk menavigasi kompleksitas kehidupan kerajaan dengan lancar. Kombinasi latar belakang dan pengalaman unik ini membuatnya tidak hanya siap menghadapi tuntutan kehidupan kerajaan, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai kerja keras dan kerendahan hati. Perpaduan antara latar belakang masyarakat, kelas atas, dan asal-usul sederhana kemungkinan besar menjadikan Catherine kandidat ideal untuk peran yang diharapkan oleh sang ratu. Ratu seorang wanita yang telah menyaksikan banyak generasi tokoh, kerajaan datang dan pergi tentu menyadari hal ini. Ada sesuatu dalam diri Catherine yang berbeda, lebih dari sekadar kecantikan dan sikap anggunnya. Mungkin itu adalah kemampuannya dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan tanggung jawab kerajaan. Atau mungkin karena ketenangannya yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah sorotan publik yang intens. Apapun itu, keputusan ratu untuk mempercayai Catherine bukanlah hal yang diambil secara sembarangan. Kepercayaan itu bukan hanya karena Catherine menikah dengan keluarga kerajaan, melainkan karena dia memiliki kualitas yang jauh melampaui gelar yang dimilikinya. Putri Anne, yang memiliki hubungan dekat dengan ibunya dan Catherine, telah menjadi pendukung kuat pilihan ini. Anne, yang dikenal karena keterus-terangannya dan dedikasinya pada tugas kerajaan, tidak akan memberikan dukungan jika dia tidak benar-benar yakin akan kemampuan Catherine. Bagi Anne, ini bukan soal mengikuti tradisi keluarga atau terjebak dalam pola lama. Ini adalah pengakuan atas kekuatan, karakter, dan kualitas langka yang dibawa Catherine ke dalam keluarga kerajaan. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun menjadi bagian dari keluarga kerajaan, Anne sangat memahami tuntutan peran tersebut dan tahu persis apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sangat terbuka bagi publik. Dukungan Anne terhadap Catherine menjadi bukti bahwa Catherine tidak hanya siap menjalankan perannya, tetapi juga memiliki keahlian unik untuk memimpin monarki di masa perubahan dan ketidakpastian. Keyakinan ratu terhadap Catherine bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Keputusan itu didasarkan pada pengamatan bertahun-tahun, refleksi yang tenang, dan pemahaman mendalam tentang apa yang dibutuhkan keluarga kerajaan di masa depan. Cara Catherine dibesarkan, kemampuannya dalam menyeimbangkan berbagai aspek kehidupannya, serta cara dia menjalani kehidupan publik dengan anggun dan bermartabat, adalah kualitas yang menjadikannya sosok ideal untuk keluarga kerajaan di masa transisi ini. Meskipun Catherine mungkin tidak lahir dari kalangan kerajaan, dia telah berulang kali membuktikan bahwa dia memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjaga warisan monarki, sekaligus membantu menyesuaikannya dengan dunia modern. Dan semua itu didukung kuat oleh Putri Anne di belakangnya. Jelas bahwa keluarga kerajaan tidak hanya mempercayakan gelar kepada Catherine, tetapi juga masa depan monarki yang penuh dengan kekuatan, kasih sayang, dan kelembutan. Ketika Catherine baru berumur 2 tahun, keluarganya melakukan perpindahan besar pada bulan Mei tahun 1984 ke Amman, Yordania. Perubahan ini sangat besar bagi seorang anak kecil, namun membuka wawasannya terhadap budaya dan gaya hidup yang berbeda. Selama tinggal di sana, Catherine sempat bersekolah di taman kanak-kanak berbahasa Inggris untuk waktu yang singkat. Pengalaman awal ini membantunya menjadi pribadi yang mudah beradaptasi. Sifat berpikiran terbuka ini perlahan-lahan membentuk dirinya di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1986, saat Catherine berumur 4 tahun, keluarga Middleton pindah kembali ke Berkshire, dan dia mulai bersekolah di sekolah St. Andrews, sebuah sekolah swasta di dekat Pangbourne. Meski usianya masih sangat muda, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Ketika berumur 5 tahun, Catherine mulai tinggal di asrama paruh waktu,
belajar mandiri. Pada tahun 1987, ada peristiwa penting dalam keluarganya. Ibunya, Carol, memulai usaha kecil bernama Party Pieces, yang menjual perlengkapan dan dekorasi pesta melalui pesanan. Awalnya usaha ini tidak terlihat besar, tetapi seiring waktu berkembang menjadi bisnis yang sukses. Hal ini memberikan kehidupan yang baik bagi keluarga Middleton, memungkinkan mereka mengirim Catherine dan saudara-saudaranya ke sekolah-sekolah berkualitas. Selain itu, usaha ini mengajarkan Catherine pelajaran berharga bahwa membangun sesuatu yang kuat membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras. Pada tahun 1995, keluarga Middleton pindah lagi, kali ini ke Desa Buckleberry, sebuah daerah yang tenang dan dikelilingi alam. Catherine melanjutkan pendidikannya di sekolah Downhouse, kemudian pindah ke Marlborough College di Wiltshire, di mana dia mulai benar-benar bersinar. Marlborough adalah sekolah asrama campuran, dan Catherine tidak hanya bergaul, tetapi juga menonjol. Dia dikenal karena kecintaannya pada olahraga, terutama hoki lapangan. Dia bukan hanya pemain, tetapi juga menjadi kapten tim putri, menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama yang nantinya sangat berguna dalam tugas-tugas kerajaannya. Selama di Marlborough, Catherine juga meraih penghargaan bergengsi Gold Duke of Edinburgh, sebuah program yang menantang yang melibatkan aktivitas fisik, membantu orang lain, dan mempelajari keterampilan baru. Mendapatkan penghargaan ini adalah pencapaian besar yang mencerminkan fokus, tekad, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang terpenting, dia tetap rendah hati sepanjang perjalanan itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Catherine menjalani operasi kecil di sisi kiri kepalanya untuk mengangkat benjolan, namun dia tidak membiarkan hal itu menghalangi semangatnya. Dia tidak banyak bicara dan menjalani semuanya dengan tenang. Setelah sembuh, dia kembali ke studinya, menunjukkan kekuatan yang melampaui usianya. Meskipun masih muda, Catherine membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu harus keras dan ribut. Kadang, kekuatan itu hanya berupa ketenangan dan konsistensi. Mungkin itulah yang dilihat oleh sang ratu sejak awal. Bukan hanya seorang wanita yang anggun, tetapi juga seseorang yang tahu cara menjaga diri dengan tujuan, tetap tenang saat menghadapi tekanan, dan memimpin dengan hati. Itulah kualitas yang sangat dibutuhkan. Seseorang yang suatu saat nanti bisa mengenakan mahkota. Setelah menyelesaikan sekolah, Catherine menghadapi pilihan besar. Dia diterima di Universitas Edinburgh, sebuah kesempatan yang luar biasa. Namun alih-alih langsung masuk ke dunia kampus, dia memilih untuk beristirahat sejenak dari belajar. Tapi istirahat ini bukan untuk bermalas-malasan. Catherine memanfaatkan waktu tersebut untuk menjelajahi dunia, tumbuh sebagai pribadi, dan menghadapi tantangan baru. Perjalanannya dimulai di Italia, di mana dia belajar di British Institute of Florence, dengan fokus pada seni dan kekayaan budaya Eropa. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, dia berkeliling dunia ke Chile, bergabung dengan program International Rally. Ini bukan liburan santai, melainkan kerja keras membantu komunitas lokal, mendaki di tempat-tempat liar dan menantang, serta belajar bekerja sebagai bagian dari tim di daerah terpencil. Sebelum memulai kuliah, dia bahkan mengambil pekerjaan sebagai awak kapal di pelabuhan sibuk Southampton. Pekerjaan itu berat dan langsung, tidak glamour sama sekali, tapi dia melakukannya dengan penuh ketulusan. Dengan anggun, dia menunjukkan bahwa dia tidak merasa terlalu bangga untuk melipat lengan bajunya dan mengerjakan pekerjaan berat. Dia menghadapi setiap tugas dengan ketenangan dan tanpa keluhan. Akhirnya, Catherine memulai studinya di Universitas St. Andrews di Skotlandia. Awalnya, dia memilih jurusan psikologi, tetapi seiring waktu, kecintaannya yang sebenarnya pada sejarah seni menjadi jelas, sehingga dia memutuskan untuk fokus pada bidang itu. Selama di St. Andrews, dia aktif dalam Lumsden Club, sebuah perkumpulan yang mengorganisir acara amal dan proyek-proyek untuk mendukung komunitas lokal. Bahkan sebagai mahasiswa, Catherine sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi ratu yang peduli dan penuh perhatian yang suatu hari nanti akan ia jadi. Seseorang yang mampu menyeimbangkan kerja keras dengan kebaikan. Catherine meraih gelar Master Seni di bidang sejarah seni dengan predikat kehormatan kelas 2. Pada masa itu, orang-orang di sekitarnya sudah mulai memperhatikan sikapnya yang tenang, anggun, dan selalu penuh pertimbangan. Kepercayaan dirinya tidak mencolok, melainkan tenang dan tulus, sesuatu yang secara alami menarik perhatian banyak orang. Kemudian, selama masa studinya di St. Andrews, sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya terjadi. Di antara bangunan bersejarah, universitas, Catherine bertemu dengan Pangeran William.
Mereka memulai hubungan sebagai teman baik, terikat oleh kecintaan yang sama terhadap sejarah seni. Selama 1 tahun penuh, persahabatan mereka berkembang dengan tenang tanpa drama. Namun, pada tahun 2002, segalanya mulai berubah. Bersama beberapa teman, mereka memutuskan untuk tinggal bersama dalam satu rumah, dan disinilah hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar persahabatan. Perlahan-lahan, hubungan itu berubah menjadi cinta. Meskipun orang-orang di universitas mengetahui hubungan mereka, mereka tidak mencari perhatian. Mereka memilih untuk menjalani semuanya dengan sederhana dan tanpa keributan. Tetapi pada tahun 2004, segalanya berubah secara signifikan. Tanda pertama yang jelas bahwa Catherine dan Pangeran William lebih dari sekadar teman terlihat ketika mereka difoto saat berlibur di Swiss. Foto itu mengungkapkan apa yang sudah banyak orang duga. Mereka adalah sepasang kekasih. Namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Seperti banyak pasangan muda, mereka menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2007, setelah bertahun-tahun menjadi sorotan publik, mereka memutuskan untuk berpisah. Catherine kemudian mengakui betapa menyakitkan masa itu baginya, dan dia berbagi bahwa dia sama sekali tidak bahagia saat itu terjadi. Meski begitu, mereka terus melangkah maju. Melalui patah hati itu, Catherine menjadi lebih kuat secara emosional. Perpisahan mereka menjadi bahan pembicaraan besar di media, dengan wartawan yang meliput di mana-mana. Namun, alih-alih membuatnya terpuruk, Catherine justru memanfaatkan momen itu untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih percaya diri. Tak lama setelah itu, Catherine dan Pangeran William menemukan jalan untuk kembali bersama. Kali ini, ikatan mereka menjadi lebih dalam dan bermakna daripada sebelumnya. Masa sulit yang mereka lalui justru memperkuat cinta mereka dan membuat hubungan semakin kokoh. Meskipun media sering menjadi sumber spekulasi dan gosip tentang hubungan mereka, Catherine dan William memilih untuk menjaga kehidupan pribadi mereka, tetap jauh dari sorotan publik. Namun, Catherine tetap menjadi sasaran pemberitaan. Dia sering dijuluki Waity Katie, yang menyiratkan bahwa dia hanya menunggu William melamar. Tapi dia tidak pernah kehilangan kendali. Dia menghadapi semua itu dengan kekuatan yang tenang, menunjukkan betapa anggunnya dirinya. Kemudian, pada bulan November 2010, setelah bertahun-tahun spekulasi, pasangan ini akhirnya berbagi. Berita luar biasa datang ketika mereka mengumumkan bahwa mereka sudah bertunangan. Seiring dengan segala sesuatu yang menjadi lebih resmi, Catherine memutuskan untuk kembali menggunakan nama lengkapnya, Catherine Middleton, sebagai persiapan memasuki babak baru dalam hidupnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Pada tanggal 29 April 2011, seluruh dunia tertuju pada Westminster Abbey saat Catherine dan William menikah dalam sebuah upacara yang megah dan indah. Acara tersebut disaksikan oleh jutaan orang. Namun bagi mereka, itu adalah momen yang sangat pribadi dan istimewa. Pada hari itu, Catherine resmi menjadi Duchess of Cambridge. Pernikahan mereka bukan sekadar soal tradisi kerajaan. Itu adalah simbol cinta, harapan, dan awal kehidupan baru bersama. Bergabung dengan keluarga kerajaan bukan hanya soal mengadopsi gelar, tetapi juga membawa tanggung jawab yang besar. Catherine harus mendukung berbagai penyebab penting, menghadiri banyak acara resmi, dan selalu bersikap dengan hormat serta bermartabat. Dia harus menyesuaikan diri dengan dunia yang penuh aturan dan ekspektasi. Namun, dia melakukannya dengan ketenangan dan hati yang penuh kebaikan. Meskipun merangkul peran barunya, Catherine tidak pernah melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Selama beberapa tahun berikutnya, Catherine dan William menjadi contoh pasangan kerajaan modern yang mengagumkan. Cinta mereka, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang sama menginspirasi banyak orang. Pada tanggal 22 Juli 2013, mereka menyambut kelahiran bayi pertama mereka, Pangeran George, yang membawa kebahagiaan bagi seluruh dunia. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2015, lahirlah putri mereka, Putri Charlotte. Anak bungsu mereka, Pangeran Louis, lahir pada tanggal 23 April 2018. Dari ketiga anak tersebut, Louis dengan cepat menjadi yang paling suka bermain dan nakal, bahkan di usia 6 tahun. Dia memiliki cara untuk menarik perhatian semua orang dengan kepribadiannya yang ceria dan jujur. Orang-orang tidak bisa menahan senyum setiap kali dia muncul. Setiap kelahiran anak mereka membawa kebahagiaan, bukan hanya karena mereka bangsawan, tetapi karena dunia bisa melihat cinta yang Catherine dan William bagikan sebagai orang tua. Mereka menciptakan rumah yang penuh kehangatan dan perhatian. Di tengah semua itu, Catherine tetap membumi. Dia mampu menyeimbangkan perannya sebagai anggota keluarga kerajaan dengan menjadi ibu penuh waktu dan istri yang penyayang, sesuatu yang banyak orang kagumi darinya.
Namun, yang benar-benar membuatnya menonjol adalah hati baiknya dan dedikasinya dalam membantu orang lain. Meskipun banyak tuntutan di sekitarnya, Catherine tidak pernah berhenti meluangkan waktu untuk hal-hal yang dia pedulikan. Hatinya selalu berada di tempat yang tepat. Dia selalu mendukung anak-anaknya, berdiri di samping William dengan kekuatan yang tenang, dan setia pada nilai-nilainya. Perpaduan lembut antara cinta, keberanian, dan kerendahan hatinya membuat Catherine menjadi sosok yang benar-benar tak terlupakan. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi bagian dari keluarga kerajaan ini bukan sekadar mengikuti tradisi lama. Lebih dari itu, ini tentang menunjukkan cinta yang tulus, menjaga kedekatan dengan keluarga, dan peduli terhadap sesama. Dengan cara ini, dia berhasil memenangkan hati banyak orang, termasuk sang ratu. Seiring berjalannya waktu dan peranannya dalam keluarga kerajaan semakin besar, Catherine mulai bersinar bukan hanya sebagai sosok yang anggun, tetapi juga sebagai pribadi yang sangat peduli membantu orang lain. Dia tidak hanya hadir untuk tersenyum di depan kamera, melainkan terlibat dalam berbagai kegiatan yang benar-benar penting baginya. Kegiatan amalnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Bagian dari kisahnya menunjukkan bagaimana dia menemukan keseimbangan sempurna antara kehidupan pribadi dan tugas kerajaan. Salah satu momen paling menyentuh yang dia lakukan terjadi pada tahun 2018, ketika secara diam-diam dan tanpa menarik perhatian, Catherine menyumbangkan 7 inci rambutnya kepada Little Princess Trust, sebuah yayasan yang membuat wig untuk anak-anak yang kehilangan rambut akibat perawatan kanker. Penyebab ini sangat berarti baginya, dan ide tersebut datang dari penata rambutnya, Joey Wheeler, yang memberitahunya tentang kesempatan untuk membuat perbedaan tanpa harus mencari perhatian. Catherine memilih untuk membantu seperti yang dilakukan penyanyi Harry Styles saat dia menyumbangkan ekor kudanya untuk amal yang sama pada tahun 2016. Tindakan sederhana namun penuh makna ini mengingatkan semua orang bahwa terkadang gestur terbaik adalah yang tidak terlihat. Namun, kebaikannya bukan hanya sekali terjadi. Memberi kembali selalu menjadi bagian dari dirinya. Bahkan sebelum menikah, dengan Pangeran William, dia sudah melakukan banyak hal baik untuk orang lain. Pada tahun 2007, dia mengorganisir pameran fotografi khusus untuk mengumpulkan dana bagi UNICEF. Catherine selalu mencintai fotografi, bahkan sejak masa sekolah, dan banyak orang mengagumi foto-foto indah yang dia ambil dari anak-anaknya. Passionnya di dunia fotografi membuatnya mampu mendukung dan mewakili komunitas seni dengan cara yang lebih luas. Pada waktu yang hampir bersamaan, dia mengunjungi Naomi's House Hospice dan menghabiskan waktu bersama anak-anak yang sakit parah. Dia juga mengorganisir acara amal bernama Roller Disco untuk mengumpulkan dana. Pada tahun 2008, acara tersebut berhasil mengumpulkan $100.000 untuk Rumah Sakit Anak Oxford dan sebuah lembaga amal kesehatan mental bernama Place to Be. Catherine sangat tergerak oleh kerja luar biasa yang dilakukan oleh rumah sakit paliatif secara langsung, dan usaha awal ini menjadi dasar bagi pekerjaan yang akan dia lakukan sebagai anggota keluarga kerajaan di masa depan. Setelah secara resmi menjadi Duchess of Cambridge, Catherine mengambil peran yang lebih penting lagi. Hanya beberapa bulan setelah pernikahannya pada bulan Maret tahun 2011, dia dan Pangeran William membuat dana hadiah pernikahan. Alih-alih meminta hadiah, mereka memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menyumbang kepada 26 lembaga amal berbeda yang mereka dukung. Mereka percaya sepenuhnya akan hal tersebut. Ide ini sendiri sudah menunjukkan komitmen mereka untuk membuat perubahan sejak awal. Selanjutnya, mereka meluncurkan sebuah proyek bernama Royal Foundation Center for Early Childhood, yang berfokus pada membantu anak-anak tumbuh dengan sehat dan kuat serta mencari cara untuk mencegah masalah sebelum muncul. Catherine ingin benar-benar memahami pengalaman keluarga sehingga mereka mengajukan 5 pertanyaan besar mengenai membesarkan anak kecil. Dia meyakini bahwa tahun-tahun pertama kehidupan sangatlah penting. Awalnya, lembaga amal ini dikenal sebagai Yayasan Pangeran William dan Pangeran Harry. Namun, ketika Catherine mengambil peran yang lebih besar dan memperkenalkan ide-ide baru, namanya diubah menjadi Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales. Perubahan nama ini mencerminkan dampak signifikan yang dia buat. Catherine juga sangat fokus membantu anak-anak yang menghadapi tantangan besar dalam hidup. Dia dan William menyadari banyak anak muda yang berjuang melawan perundungan, kesedihan, kekerasan di rumah, keluarga yang berantakan, dan situasi sulit lainnya. Meskipun masalah tersebut tampak sangat besar, Catherine tetap berkomitmen. Hatinya tidak pernah goyah, dan selama bertahun-tahun dia terus mencari cara baru untuk membantu, membuktikan bahwa kebaikan dan perhatian sungguh dapat mengubah hidup.
Pada tahun 2014, Catherine menjadi pelindung Angkatan Udara Kadet. Kerajaan menandai momen penting dalam perjalanan kerajaannya. Dia mengalihkan perhatiannya untuk mendukung mereka yang berjuang dengan masalah kesehatan mental dan kecanduan. Dia bekerja sama dengan organisasi seperti Action on Addiction dan Forward Trust, menunjukkan dukungannya kepada keluarga yang menghadapi tantangan tersebut. Catherine juga membantu meluncurkan kampanye Taking Action on Addiction, yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kecanduan dan memberdayakan orang-orang untuk mencari bantuan. Ketika pandemi COVID-19 melanda, Catherine dan Pangeran William memberikan donasi yang bijaksana untuk program kesehatan mental. Catherine juga secara diam-diam menjadi relawan di Royal Voluntary Service, membantu mereka yang kesulitan selama masa lockdown. Pekerjaan amalnya tidak berhenti sampai di situ. Dia terus fokus merawat anak-anak dengan penyakit yang mengancam jiwa, mempromosikan perkembangan anak usia dini, dan mendorong anak muda melalui kecintaannya pada fotografi. Setiap penyebab yang didukungnya menunjukkan kepedulian mendalam dan komitmen untuk membuat perubahan yang berarti. Catherine juga tidak melupakan militer dan para lansia. Dia berdiri di samping mereka yang telah mengabdi pada negara dan yang telah menua, menjadi pelindung Tai Hafan, sebuah rumah singgah anak-anak di Wales, serta memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang menghadapi masa sulit. Bahkan dalam percakapan yang sulit sekalipun, dia selalu hadir dengan empati. Dia selalu membawa kehangatan, pengertian, dan koneksi yang tulus dengan setiap orang yang ditemuinya. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2025, Catherine bergabung dengan Pangeran William sebagai pelindung bersama Rumah Sakit Royal Marsden, melanjutkan misinya untuk meningkatkan layanan kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Catherine tidak pernah menganggap remeh perannya dalam kegiatan amal. Dia tetap terlibat secara langsung dan antusias menyaksikan perubahan nyata yang terjadi. Usahanya bukan sekadar mengenakan mahkota, melainkan tentang menggulung lengan baju dan membuat perbedaan dengan cara yang bermakna. Baik itu mendukung keluarga yang terpaksa berpindah tempat tinggal, bekerja dengan anak-anak sekolah dalam kegiatan pelayaran dan sains, atau mengangkat isu kesehatan yang penting, Catherine selalu hadir dengan hati dan tujuan yang jelas. Komitmennya terhadap amal dan pelayanan publik menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang wanita yang menggunakan posisinya bukan hanya untuk melestarikan tradisi, tetapi untuk mengangkat dan membantu orang lain. Melihat perjalanan hidupnya, sejauh ini, jelas bahwa dampaknya jauh melampaui gelar yang disandangnya. Catherine tidak hanya menjalani peran sebagai Duchess atau Putri Wales, tetapi dia membangun warisan kebaikan, kasih sayang, dan kepedulian. Perjalanannya menjadi pengingat bahwa menjadi anggota keluarga kerajaan bukan soal kastil dan mahkota, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan sesama dan menggunakan suara kita untuk membawa perubahan. Dari masa-masa kuliahnya hingga menjadi ibu dari 3 anak, kehidupan Catherine menunjukkan sosok wanita yang, meskipun berasal dari latar belakang biasa, memang ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar. Perjalanannya ke dalam keluarga kerajaan bukan hanya soal jatuh cinta dengan seorang pangeran, tetapi tentang berkembang menjadi sosok yang membutuhkan kekuatan, keanggunan, dan keseimbangan. Dia tetap setia pada dirinya sendiri sambil tumbuh, menjadi sosok yang dibutuhkan dunia. Menurut Anda, bagaimana gaya hidup Putri Catherine? Apakah Anda percaya dia cocok dengan peran yang ingin diberikan oleh ratu kepadanya? Saya penasaran dengan pendapat Anda.